Polisi bubarkan bentrok antara dua geng balap liar. Waspada, beras busuk berbahan kimia beredar di Kalimantan Tengah. Rapid test di pasar, satu pengunjung di Makassar positif corona. Halo, selamat siang pemirsa. News yang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkait dengan penanganan terbaru dari COVID-19 dan juga ada sejumlah laporan dari berbagai titik terkait kembalinya beroperasi sejumlah transportasi umum secara terbatas. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah news yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini pemirsa dari polisi yang menangkap 3 pelaku pembobol toko beras di Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka merupakan pelaku kejahatan antar daerah yang sebelumnya membobol toko baju di Kudus. Tiga pembobol beras ini ditangkap saat polisi menggelar operasi penyekatan kendaraan pemudik dalam operasi Ketupat Candi 2020 di pos pemeriksaan di perbatasan Magelang, Yogyakarta. Bermula dari kecurigaan polisi saat memeriksa kendaraan yang digunakan pelaku. Saat pemeriksaan, polisi menemukan 2 buah ringkis, tang besar, dan sejumlah nomor plat mobil palsu. Pelaku mengaku sebelumnya mereka membobol toko beras di Sukoharjo, tapi gagal. Saat akan kembali ke Magelang, justru ditangkap polisi. Dan sesuai informasi dari Satreskrim Polres Magelang, kita dalami dan ternyata ketiga pelaku tersebut salah satunya berinisial DM, merupakan salah satu DPO. Kami masih menelusuri. Saat kami menemukan barang bukti ini dan kami mengamankan. 3 pelaku ini dini hari tadi dibawa ke Polres Kudus untuk proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, pelaku sebelumnya mencuri di sebuah toko baju di Kudus, Jawa Tengah. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah, beras busuk yang diberi zat kimia dioplos dan diedarkan di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Pengoplos beras diancam hukuman 5 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Polisi membongkar gudang pengoplos beras di Pangkalan Bun, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Gudang ini milik LJ, warga Jalan Ahmad Yani, Pangkalan Bun. Di gudang ini LJ mengoplos beras busuk. Beras yang sudah tak layak dikonsumsi diberi zat kimia berbahaya supaya warnanya kembali putih. Beras ditutup terpal dan dibiarkan selama 1 minggu. Setelah terlihat putih, beras kemudian dioplos dengan beras yang masih bagus dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual. Praktek pengoplosan beras sudah dijalani LJ sejak tahun 2015. Beras oplosan itu dijual di Kota Waringin, Lamandau, dan Sukamara. LJ mengaku hasil penjualan beras oplosan bisa meraup untung 15 juta rupiah per bulan. Beras yang lama dengan beras yang baru dioplos, kemudian dijahit, dan ini diedarkan kembali di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kobar, Lamandau, dan Sukamara. Total beras yang sudah kita sita dari tangan pelaku sebanyak 2.340 kg. Beras oplosan ini dijual pelaku dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Beras dijual dengan 5 merek yang laris di pasaran. Akibat perbuatannya, LJ terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya beras saja yang dioplos, di Jawa Barat ada penjualan daging babi yang disamarkan menjadi daging sapi. Pelaku yang ditangkap polisi ini mengaku memperoleh daging babi dari Kota Solo, Jawa Tengah. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo membantah karena penjualan daging babi di Solo diawasi ketat.
Dinas Perdagangan Kota Solo berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Solo melakukan pengawasan ketat terhadap stok barang seperti sembako dan produk-produk yang sudah kadaluarsa. Pengawasan juga tidak luput dari penjualan daging, terutama daging babi di 44 pasar di Solo, Jawa Tengah. Disperindak kian menindak tegas jika ada pedagang yang menjual daging babi di lapak daging sapi. Menjamin bahwa 44 pasar itu tidak melakukan seperti itu. Artinya kalau menjual daging babi, kalau menjual daging sapi ya daging sapi. Dan tempat penjualannya pun sudah kita kelompok-kelompokkan. Zonasinya itu sudah. Selain berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Disperindak juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan Kepolisian termasuk dengan BPNPT untuk menindaklanjuti kasus daging babi. Jangan sampai mencoreng nama baik Kota Solo. Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung menangkap 4 orang pelaku penjual dan pengepul daging babi yang disalurkan di pasar di Banjaran, Bale Endah, dan Majalaya, Jawa Barat. Pelaku menggunakan boraks dan pengawet untuk mengelabui konsumennya. Polisi menyita 600 kg daging babi yang siap edar. Daging babi tersebut disamarkan hingga menyerupai daging sapi. Adresnya kita catat karena takutnya tadi ada pengoplosan daging sehingga kita menelusurinya gampang. Tapi insya Allah tidak, selama masyarakat membeli daging dari kios yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Kapolresta, yang dari kios-kios yang resmi bukan di kaki lima. Jadi kaki lima itu mereka berjualannya malam dan jam 7 dia sudah selesai karena memang takut ketahuan. Saya himbau kepada masyarakat, manakala akan membeli daging, jangan tergiur oleh harga yang relatif murah. Pastikan beli daging di toko-toko yang telah tersedia atau di los yang telah mendapat sertifikasi halal. Selama 1 tahun, pelaku sudah mengedarkan daging babi sebanyak 63 ton. Daging babi tersebut dipasok dari Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, supaya tidak tertipu, kita perlu mengetahui perbedaan fisik antara daging sapi dan juga daging babi. Berikut cara membedakan daging sapi dan daging babi. Daging babi berwarna merah pucat, sedangkan daging sapi merah tua dan pekat. Serat daging babi halus dan renggang, sedangkan daging sapi padat dan garis serat terlihat jelas. Sedangkan tekstur lemak daging babi ini tebal namun lunak, dan daging sapi lebih kaku, tebal dan juga padat. Jika dipegang pemirsa, daging babi ini terasa lunak, sedangkan daging sapi terasa sangat kenyal. Nah, daging babi memiliki aroma amis yang khas, sedangkan daging sapi ini lebih tengik dan pekat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi membubarkan 2 geng balapan liar yang terlibat bentrok di Medan, Sumatera Utara. Polisi mengamankan 10 orang remaja dan 20 unit sepeda motor tanpa dokumen resmi. Di Surabaya, seorang bandar narkoba terpaksa ditembak mati karena sempat menodong polisi dengan senjata api. Tim anti-bandit kepolisian sektor Medan Labuhan terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan 2 kelompok geng balapan liar terlibat bentrok di Jalan Yosudarso, Medan Deli, Sumatera Utara, Selasa malam. Diduga bentrokan kedua geng balap liar ini terjadi karena saling ejek. Rumah warga pun menjadi sasaran lemparan batu. Polisi berhasil mengamankan 10 orang remaja yang diduga terlibat bentrokan sebelum balap liar. Polisi juga menyita 20 sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Di Surabaya, Jawa Timur, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya terpaksa menembak mati 1 bandar narkoba bernama Iwan Hadi Setiawan. Bandar narkoba ditembak mati karena menodong petugas dengan senjata api jenis revolver. Sementara 4 anak buahnya yang merupakan warga Sidoarjo ditangkap polisi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imran menuturkan jaringan yang ditangkap merupakan jaringan lapas Medaeng. Pemberantasan narkoba akan terus dilakukan di tengah pandemi corona. Polda Jawa Timur dan jajaran, khususnya Polrestabes, tidak akan tinggal diam di tengah situasi penanganan wabah COVID-19
kita tetap melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang menjadi atensi dan perhatian publik. Barang bukti yang diamankan yaitu sabu sebanyak 100 kg dan 4.000 butir pil Happy Five dan senjata api jenis revolver. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Tebing Tinggi, Sumatera Utara melarikan diri karena menolak mengikuti rapid test. Padahal rapid test ini digelar untuk pemetaan zona hijau dan merah guna mengurangi penyebaran corona. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menyelenggarakan rapid test secara mendadak di lokasi yang masih ramai. Namun sejumlah warga menolak untuk mengikuti rapid test dan kabur dari ajakan petugas. Puluhan warga yang terjaring terpaksa ikut rapid test. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Dr. Nanang Fitria Aulia mengatakan, rapid test mendadak ini untuk memetakan penyebaran COVID-19. Malam ini kami dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Kota Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan rapid test secara massal di beberapa lokasi yang ada, terutama di pusat-pusat tempat hiburan. Hal ini kami lakukan adalah untuk cara kita, pemerintah Kota Tebing Tinggi, bisa memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 yang ada. Kita berharap kota kita bisa terjaga dari penyebaran COVID-19 dengan langkah-langkah yang kami lakukan seperti ini. Puluhan warga yang mengikuti rapid test dinyatakan negatif corona. Rapid test akan terus digelar hingga Kota Tebing Tinggi dinyatakan sebagai zona hijau. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa korban selamat kebakaran kapal tanker di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Keterangan korban dibutuhkan untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 7 orang di kapal tanker Jack milik PT Waruna Nusa Sentana. 10 orang diperiksa untuk mengetahui struktur kapal dan kronologi kejadian. Kapal tanker ini sedang diperbaiki di dermaga Waruna, Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad R. Dayan mengatakan, hingga kini petugas telah memasang garis polisi menunggu laporan tim laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terlakukan polisi lain di sana sambil menunggu kita hasil daripada laboratorium forensik. Tim Lafor sudah turun juga ke kapal untuk mengetahui sebab-sebab daripada kebakaran tersebut. Selasa sore, tim gabungan menghentikan proses pencarian korban. Proses dihentikan setelah ditemukannya 7 korban meninggal. Dari 25 awak kapal, terdapat seorang pekerja yang meninggal dunia, sedangkan dari 60 pekerja, terdapat 6 orang meninggal dunia. Ketujuh jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan dan sebagian sudah diserahkan kepada keluarga. Pihak PT Waruna Nusa Sentana masih belum memberikan keterangan apapun terkait peristiwa kebakaran kapal yang tidak hanya menewaskan pekerjanya, namun juga menyebabkan pencemaran air dan udara di sekitar Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh pabrik garmen di Sukabumi, Jawa Barat ini berunjuk rasa menuntut pemberian THR yang dinilai terlambat. Aksi massa ini mereda setelah pihak pabrik berkoordinasi kapan uang THR ini akan dibagikan. Aksi ribuan buruh PT Dosan Jaya Sukabumi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda ini menuntut pihak pabrik untuk tidak membayarkan uang THR secara bertahap. Massa meminta pembayaran upah buruh segera diberikan secara serentak mengingat Hari Raya Idul Fitri sudah semakin dekat. Sekarang kita kerja cuma THR nggak ada kabar sama sekali. Biasanya seminggu sesudah puasa itu udah ada kabar. Sekarang seminggu sebelum mau lebaran juga belum ada kabar. Iya, belum ada kejelasannya. Iya, belum ada kejelasannya. Sementara itu, Kapolsek Parungkuda menegaskan jika permasalahan THR ini terjadi karena adanya salah paham antara buruh dan pihak pabrik. Kesimpulan meeting bersama itu miskomunikasi yang seharusnya sudah tersampaikan, ternyata belum tersampaikan. Bayarnya dibagi 3 kali.
Yang pertama tanggal 18 Mei dan tanggal 30 Juni, tanggal 30 Juli. Dan yang lain-lain itu karyawan sudah mendengarkan, tetapi belum penyampaian secara resmi, itu saja kendalanya. Selain karena salah paham, manajemen pabrik juga dinilai terlambat mengumumkan masa pembayaran THR ke buruh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Penerapan PSBB masih berlaku, namun sejumlah kios dan lapak PKL di Pasar Tanah Abang kembali buka. Laporan langsungnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.